Bila Anda mencari amalan khusus untuk memperdalam spiritual maupun membuka kepekaan batin, simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Tio Official. Dalam video kali ini saya akan memberikan suatu amalan, dan amalan ini sudah saya rutinkan semenjak saya pertama kali masuk ke dalam dunia spiritual. Jadi teman-teman, sebelum saya nge-share amalan ini atau sebuah amalan ini, jadi sebelumnya saya ingin bercerita dahulu. Jadi dahulu waktu saya masih pertama-tama menekuni dunia spiritual, jadi di tahun kurang lebih 2015 sampai 2017 itu, jadi saya rutin mengamalkan amalan ini ya. Jadi amalan ini saya wiridkan rutin setiap malam khususnya, dan ada bilangan tertentunya. Nah itu saya rutinin hingga sekarang. Jadi amalan ini sangat bermanfaat ya, khususnya buat saya sangat bermanfaat sekali. Dan juga amalan ini pun tidak semata-mata saya mencari di Google ya. Jadi bukan saya mencari di Google maupun di YouTube. Jadi amalan ini saya peroleh dari guru saya, dari guru saya yang dulu pertama saya masuk dalam dunia spiritual, dan juga guru saya lagi yang waktu saya pindah ke Padepokan Spiritual juga itu juga sama. Jadi ya amalan ini yang paling dominan dikasih kepada saya lewat guru-guru saya seperti itu. Jadi dahulu waktu saya belum mengamalkan amal ini, jadi saya dulu itu untuk merasakan sesuatu yang memang saya mungkin dari kecil memang ada jadi potensi beratnya menjadi spiritual ya. Jadi entah keanehan itu banyak. Jadi keanehan yang saya alami dari waktu kecil hingga besar itu banyak. Jadi aneh-aneh seperti itu kan. Nah itu waktu dulu juga walaupun sering ada keanehan, tapi saya itu nggak peka. Jadi pekanya itu masih kurang lah seperti itu ya. Ya cuman bisa merasa sedikit-sedikit aja lah. Dengan amal ini yang saya rutini ini selama saya menekuni dunia spiritual, ya alhamdulillah hasilnya itu sangat fantastis seperti itu. Maksudnya sangat fantastis itu di dalam kepekaan batin maupun indera perasa maupun dan lainnya itu sangat cepat naiknya. Jadi semisal saya pertama itu nggak bisa merasakan energi, setelah rutin mengamalkan hal ini, saya itu semakin bisa merasakan energi dan membedakan energi seperti itu ya. Dan juga waktu dulu belum terlalu peka, sekarang alhamdulillah yang saya rutin mengamalkan amal ini bisa menjadi lebih peka lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman, amal ini cocok sekali untuk teman-teman yang mendalami dunia spiritual. Jadi apakah amalan ini? Yaitu Asmaul Husna ya. Jadi amalan ini Asmaul Husna, ada dua Asmaul Husna dalam satu amalan ini. Jadi dibaca secara bersamaan, yaitu Ya Latif, Ya Batin ya. Jadi tidak hanya itu, jadi sebelum mengamalkan ini juga pun ada tata caranya, nggak hanya cuman wirid Ya Latif Ya Batin, Ya Latif Ya Batin, nggak seperti itu ya. Jadi bila teman-teman ingin mengamalkan, langkah pertama yang teman-teman jalan yaitu harus sholat malam ya. Untuk pertama, jadi teman-teman bisa sholat malam atau sholat hajat, entah itu sholat tahajud terserah. Nah itu lapis sholat malam. Jadi kita tawasul dulu, kita tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada Syaikhul Qadir, kepada para malaikat, kepada para syekh dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kepada diri sendiri ya, ditawasuli diri sendiri. Nah setelah kita bertawasul, baru kita mengamalkan amalan ini. Dan amalan ini untuk yang pemula, yang pertama-tama mengamalkan amalan ini, mungkin kan kalau terlalu banyak nanti kan pasti gak betah seperti itu ya. Jadi mungkin amalan ini untuk pemula bisa teman-teman amalkan 1000 kali dulu. Jadi wiridnya itu jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat, biasanya kan wiridnya itu kalau pemula biasanya kan dipercepat agar cepat selesai ya. Jangan seperti itu, agar kita bisa merasakan sensasi atau energi dari amalan tersebut, dan juga amalan tersebut bisa meresap ke dalam diri kita, yaitu kita harus mengamalkannya secara perlahan-lahan seperti itu ya. Misal gini, setelah kita tawasul, kita amalkan Ya Latif Ya Batin ya. Jadi
bacanya itu harus gini, ya latif ya batin, ya latif ya batin, ya latif ya batin, ya latif ya batin. Jangan cepat-cepat ya, jangan kayak ya latif ya batin, ya latif ya batin, ya latif ya batin, jangan gitu, nanti malah temponya itu nggak sama seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita hayati amalan tersebut ya, kita rasakan, kita hayati seperti itu ya. Jadi cukup untuk pemula bisa melakukan amalan ini sebanyak 1000 kali dulu ya. Itu sampai kerjakan, kalau bisa dirutini terus, istiqomai setiap malam ya, setiap malam istiqomai. Jadi setelah sholat aja teman-teman tawasul, habis itu baca amalan ini ya untuk pemula 1000 kali. Dan nanti kalau memang udah merasa amalan tersebut 1000 kali udah merasa enak, jadi nggak gerundel kayak gitu ya, jadi di hati itu juga plong, enak, artinya menjalani itu nggak penuh keraguan seperti itu ya. Jadi kalau udah semakin yakin, udah mantap, nanti amalan 1000 itu cepat nanti ya, walaupun kita bacanya lama ya, lambat kayak gitu, tapi nanti cepat, jadi nggak terasa udah selesai 1000 seperti itu ya. Nah, kalau udah memasuki tahap seperti itu, nanti teman-teman tambah ya, tambah 1000 lagi kayak gitu. Nah nanti misal 2000 udah enteng menurut teman-teman, dan nanti tambah lagi 1000. Jadi sebenarnya amalan ini diwiridkan 3000 kali ya. Jadi 3000 kali membaca ya latif ya batin ya. Nah tapi untuk teman-teman pemula biasanya kan merasa berat kalau 3000 kali lah, nanti teman-teman bacalah 1000 kali dulu seperti itu ya. Jadi kalau udah 1000 kali udah enak, udah nggak ada paksaan, udah enjoy, tambah lagi 1000. Jadi 2000, nanti udah enjoy lagi, tambah lagi 1000. Nah nanti kalau udah 3000 merasa enak, ya itu aja dirutini. Rutinnya aja 3000 kali itu setiap malam ya. Jadi rutinin tiap malam, insya Allah nanti lama-kelamaan, ya gak akan lama nanti kalau memang teman-teman bisa merutini atau mengistiqomai dan bisa menjalankan apa yang saya ucapkan ini. Jadi misal di istiqomah tadi, terus habis itu sholat malamnya tadi juga istiqomah, terus tawasul, habis itu baru baca ini. Nah nanti kalau bisa istiqomah terus, nggak lama pasti nanti kepekaan batin teman-teman akan meningkat ya, akan terbuka, indera perasa akan terbuka dengan sendirinya nanti. Jadi amalan ini bisa teman-teman kombinasi dengan puasa ya, bisa misal siang puasa, nanti malamnya memakai amalan ini seperti itu ya. Atau kalau enggak ya enggak puasa nggak apa-apa. Jadi untuk menempuh dunia spiritual itu ada banyak cara ya teman-teman ya, tidak hanya satu cara. Misal tidak hanya puasa saja, jadi bisa wiritan, bisa juga lewat meditasi untuk membuka batin ya, bisa juga melewati kayak mental ya, kita melatih mental kita itu nanti akan terbuka. Dan juga pernapasan, olah napas itu bisa, dan bisa juga dikombinasi semua. Kak saya kan, contohnya kak saya itu di pondok juga atau di padepokan spiritual juga saya kombinasi semua. Jadi di situ semuanya itu dipakai, jadi nggak hanya satu cara, misal keamalan toh atau enggak meditasi toh, enggak seperti itu. Jadi dipakai semua ya, buat teman-teman bisa memilih sendiri. Kalau pakai semua monggo, kalau mau hanya menggunakan amalan-amalan monggo, kalau ingin menggunakan juga dengan puasa ya monggo seperti itu ya. Dan juga dengan hasilnya nanti akan berbeda-beda ya. Misal kita menjalankan amalan toh, itu nanti hasilnya dengan sendiri. Kita makan seperti ini, kita akan hasilnya seperti ini, itu sendiri-sendiri biasanya, nggak akan sama. Setiap individu nanti juga akan sama, tergantung niat kita pribadi masing-masing seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari apa yang saya ucapkan ini, bisa teman-teman tanyakan dalam kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini, video singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.